pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rida Istasi Tepu, SHMH. Dan dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang kegiatan pengabdian masyarakat untuk sertifikasi dosen Smart tahun 2022. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang berkedudukan di Sukabumi, tentunya program studi hukum Universitas Nusa Putra mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian pada masyarakat. Peran yang saya ambil dalam kegiatan tersebut berupa keaktifan sebagai pembina beberapa organisasi kemahasiswaan dan juga aktif sebagai pembicara dalam beberapa kegiatan penyuluhan hukum, seminar, workshop, pelatihan, dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Nusa Putra. Beberapa organisasi yang saya pimpin adalah, pertama, saya sampai saat ini masih diamanahkan sebagai pembina Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nusa Putra. Kemudian saya juga aktif sebagai pembina UKMK Ganas atau Gerakan Anti Narkoba dan HIV/AIDS Universitas Nusa Putra. Kemudian berikutnya juga aktif sebagai pemateri atau pembicara di beberapa kegiatan rutin mahasiswa, baik dalam acara pelatihan, bimbingan mahasiswa, seminar, workshop, dan lain-lain. Nah, dan berikutnya saya juga mempublikasikan beberapa jurnal pengabdian masyarakat. Baik, yang pertama yang akan saya uraikan terlebih dahulu adalah dalam kapasitas saya sebagai pembina Himpunan Mahasiswa Hukum. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan rutin yang kami lakukan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, yaitu kegiatan Law Debate Competition. Nah, ini adalah kegiatan yang dilaksanakan se-Universitas Nusa Putra, di mana pemenang dalam kegiatan Law Debate ini akan diutus ke ajang KDMI yang dilaksanakan oleh LL Dikti wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Nah, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan dari tahun ke tahun yang sudah kami lakukan, dan ini saya berperan sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut sekaligus menjadi ketua juri. Ini ada beberapa foto kegiatan dan juga sertifikat yang saya punya. Nah, tahun 2019-2020 masih sama, saya masih selaku penanggung jawab kegiatan tersebut. Kemudian di tahun 2020-2021 juga saya masih aktif juga sebagai ketua juri dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir yang kami laksanakan itu di tahun 2001-2022, saya juga masih berperan sebagai ketua juri dalam acara tersebut. Ini adalah beberapa foto kegiatan dan piagam atau sertifikat yang diberikan kepada saya. Baik, kemudian selain saya juga aktif sebagai pembimbing Himpunan Mahasiswa Hukum dengan beberapa kegiatan Law Debate yang sudah kami lakukan, saya juga dipercaya sebagai juri Lomba Debat Berbahasa Indonesia atau KDMI, kompetisi debat berbahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh LDikti Wilayah 4 pada tahun 2019. Nah, ini adalah surat tugas dan sertifikat saya. Nah, kemudian selain kegiatan acara debat, saya juga diberi kepercayaan sebagai juri utama dalam kegiatan Pilmapres yang dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, ini dilakukan seleksi di tingkat universitas, khususnya Universitas Nusa Putra, yang nantinya kandidat ini yang akan diutus mengikuti ajang Pilmapres yang dilaksanakan oleh Posprennas. Nah, ini adalah surat tugas dan juga lampiran-lampiran penunjukan saya sebagai ketua juri dalam kegiatan tersebut. Berikut
surat sertifikat yang diberikan kepada saya. Kemudian selain itu juga dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, saya juga aktif selaku pembicara dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, khususnya tema tentang anti korupsi. Nah, saya diberikan amanah untuk bisa membagikan materi ini setiap kegiatan-kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan masa bimbingan. Nah, ini adalah beberapa foto-foto kegiatan dan juga sertifikat saya. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh mahasiswa, himpunan mahasiswa hukum. Nah, seperti PAMJ, penerimaan mahasiswa justisia yang dilaksanakan setiap awal tahun, dan setiap tahunnya juga saya diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk bisa memberikan materi-materi kepada para mahasiswa. Kemudian, selain sebagai pembina himpunan mahasiswa hukum, sampai saat ini juga saya diberi kepercayaan selaku pembina unit kegiatan mahasiswa Ganas atau Gerakan Anti Narkoba dan HIV/AIDS. Nah, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan terkait dengan UKK Ganas ini. Dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, kami menjalin kerjasama dengan beberapa mitra sebagai penunjang kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah dengan BNN Kabupaten Sukabumi, kemudian BNN Wilayah Jawa Barat dan Bandung, kemudian KPAN Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Kabupaten Sukabumi, beberapa instansi seperti kepolisian dan juga beberapa desa-desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, di mana MOU dengan mitra-mitra tersebut saya lampirkan dalam pemaparan kali ini. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan secara rutin, yaitu tentang Desa Bersinar. Nah, seperti nama dari UKMK tersebut adalah Ganas, Gerakan Anti Narkoba, sehingga ini adalah kegiatan gerakan-gerakan yang kami lakukan ke beberapa desa-desa, bahkan beberapa instansi untuk bisa turut mensukseskan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, dan ini satu program yang kami kerjakan bersama dengan BNN, ya, Badan Narkotika Nasional, dengan melakukan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan ke beberapa desa-desa yang ada di Kabupaten Sukabumi dengan checkpoint yang kami sebut dengan Desa Bersinar. Ya, desa tersebut adalah bersih dari narkoba. Beberapa desa yang sudah kami lakukan kegiatan, yang pertama adalah Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk berupa penyuluhan dan pembinaan anti narkoba kepada desa-desa yang ada di sekitar Bumi, di Sukabumi, yaitu adalah Desa Cimahi. Nah, ini adalah beberapa foto kegiatan yang sudah kami lakukan dan juga sertifikat yang saya bisa terima selaku pembicara dalam kegiatan tersebut, sekaligus sebagai penanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua ada Desa Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini juga dilaksanakan berupa penyuluhan dan pembinaan anti narkoba kepada Desa Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Nah, peran saya dalam kegiatan ini adalah sebagai penanggung jawab dan juga sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Berikut adalah sertifikat dan beberapa foto-foto kegiatan yang sudah kami laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit. Nah, sama perannya sebagai penanggung jawab kegiatan, saya sebagai pembina unit kegiatan mahasiswa tersebut, saya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan materi-materi terkait tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, ini adalah sertifikat dan beberapa kegiatan foto yang sudah kami laksanakan. Kemudian, selain program Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba, juga kami sering melakukan seminar HIV atau AIDS. Nah, tentunya bekerja sama dengan BNN Kabupaten Sukabumi dan juga Jawa Barat. Nah, ini ada beberapa foto kegiatan yang sudah kami lakukan, ya, di beberapa tempat tentang seminar HIV/AIDS. Kemudian, selain itu juga kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti tes HIV/AIDS yang diberikan secara gratis kepada
seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Ya, dengan tema cegah penularan HIV/AIDS melalui darah dengan tes HIV dan golongan darah Healthy Outside, Awake Inside. Ini adalah beberapa foto-foto kegiatan yang sudah kami laksanakan. Kemudian selain tes HIV/AIDS juga kami melaksanakan kegiatan rutin seperti donor darah kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Nah, kemudian selain itu juga untuk mematangkan mahasiswa dalam meningkatkan program-program kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, kami juga melakukan beberapa kunjungan ke pusat rehabilitasi BNN, tentunya dilakukan pemaparan penyuluhan dari petugas di instansi bersangkutan, ya, dan juga ada pengarahan sebagai bekal buat mahasiswa dalam pelaksanaan penunjangan kegiatan-kegiatan tersebut. Ini adalah beberapa foto-foto kegiatan yang sudah kami lakukan dalam kunjungan kegiatan dimaksud. Nah, kemudian selain peran saya sebagai pembina di dalam Himpunan Mahasiswa Hukum dan juga unit kegiatan mahasiswa Ganas, saya juga aktif sebagai pemateri dan pembicara di beberapa kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, dan juga seminar-seminar yang sudah berjalan. Nah, ini yang pertama adalah pemateri sebagai latihan dasar Ganas. Ini diberikan kepada anak-anak mahasiswa UKM Ganas sebagai bekal dalam pelaksanaan program-program kegiatan yang kami laksanakan. Ya, ini adalah beberapa foto kegiatan yang saya lampirkan. Kemudian selain itu juga saya juga aktif sebagai pembicara atau pemateri dalam kegiatan karakter building yang dilaksanakan oleh Universitas Nusa Putra, termasuk juga sekaligus program yang dilaksanakan oleh program studi hukum. Dan ini dilaksanakan setiap tahunnya, dan untuk di prodi hukum saya juga diberikan kesempatan, kepercayaan sebagai pemateri. Ini adalah sertifikat dan foto kegiatannya. Kemudian selain karakter building, di luar kampus saya juga aktif sebagai pembicara. Nah, yang pertama adalah saya juga diberi amanah dan juga kepercayaan selaku pemateri dalam pendidikan khusus profesi advokat mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan materi hukum pidana dan hukum acara pidana. Ini adalah beberapa foto kegiatan dan sertifikat yang bisa saya lampirkan dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga saya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti webinar, ya, khususnya tentang webinar knowledge and sharing. Ini dilaksanakan dalam informasi yang cukup viral pada saat terbitnya undang-undang tentang Omnibus Law. Maka dari segi perspektif akademis, Universitas Nusa Putra melaksanakan kegiatan webinar tentang undang-undang Omnibus Law tersebut. Nah, di sana saya tampil sebagai pembicara, salah satu pembicara yang bersanding dengan instansi-instansi yang terkait yang turut diundang sebagai pembicara dalam kegiatan sebelumnya. Baik, ini adalah foto kegiatan dan juga sertifikat yang diberikan kepada saya sebagai pemateri. Nah, kemudian selain itu saya juga aktif sebagai pembicara di luar kampus. Beberapa kali juga ada permintaan dari para serikat pekerja yang ada di Sukabumi dan memberikan penyuluhan hukum kepada mereka khususnya tentang ketenaga kerjaan. Ini adalah beberapa kegiatan dan juga surat tugas saya dalam kegiatan tersebut. Kemudian selain itu juga saya juga aktif dalam melaksanakan penyuluhan hukum. Nah, khususnya ke beberapa instansi. Yang pertama itu adalah instansi institusi Polres Sukabumi Kota dalam hal penyuluhan hukum tentang penerapan mediasi penal dan restoratif justice kepada anggota penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Ini terkait dengan penelitian yang saya angkat yang sudah dipublikasikan yang terlampir dalam
sesi yang berbeda tentang bidang penelitian. Ini ada beberapa foto kegiatan dan juga surat tugas dan sertifikat yang saya terima selaku pembicara dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian selain penyuluhan hukum tentang melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan ke beberapa desa yang ada di Sukabumi. Nah, ini adalah penyuluhan hukum tentang anti korupsi bagi perangkat desa dan masyarakat, ya, sebagai penyuluhan yang diberikan kepada para perangkat desa dan masyarakat yang ada di desa Berekah, Kecamatan Bojong Genteng di Kabupaten Sukabumi. Baik, ini adalah beberapa surat penghargaan dan juga surat keterangan-keterangan dan juga foto kegiatan yang diberikan kepada saya selaku pembicara atau pemateri dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga ada beberapa seminar-seminar nasional atau Semnas HUM. Di situ juga saya berperan sebagai opening speech dalam kegiatan tersebut yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Prodi Hukum Universitas Nusa Putra. Ini ada beberapa kegiatan dan sertifikat yang diberikan kepada saya sebagai opening speech pada kegiatan tersebut. Kemudian selain itu juga saya juga aktif sebagai pembicara pada acara seminar nasional hukum lainnya. Nah, khususnya pembicara pada seminar nasional hukum dengan tema peran dan tantangan hukum di era digital 4.0. Nah, kegiatan ini dilaksanakan saya bersanding dengan pembicara dengan tokoh yang cukup ternama di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Asibuan. Dan di sana saya dan beliau juga tampil selaku pembicara dalam kegiatan tersebut. Nah, selain itu juga ada beberapa publikasi jurnal pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Yang pertama adalah tentunya jurnal pengabdian masyarakat yang sudah dipublikasikan. Yang pertama adalah jurnal pengabdian pada masyarakat Abdi Putra yang bisa diakses, tentunya bisa nge-link di dalam aplikasi Sister, memaksimalkan peran SDM Desa Citamiang menghadapi era industri 4.0 sebagai penulis pertama dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, jurnal pengabdian masyarakat Abdi Nusa, ya, dilakukan penyuluhan hukum tentang penerapan mediasi penal dan restoratif justice kepada anggota penyidik Reskrim Polres Sukabumi Kota. Saya sebagai penulis kedua dalam kegiatan tersebut. Baik, dari beberapa kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan sebagai bentuk pengabdian masyarakat, ada beberapa kegiatan yang pengabdian masyarakat yang saya unggulkan. Yang pertama adalah kegiatan Desa Bersinar, yaitu Desa Bersih dari Narkoba, melalui UKMK Ganas atau Gerakan Anti Narkoba, yang di mana peran saya di sana sebagai pembina dan juga sekaligus penanggung jawab untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. SK terlampir dalam akhir pemaparan saya, dan di sana juga saya sering tampil sebagai pembicara dalam kegiatan langsung di beberapa kegiatan. Nah, kemudian kegiatan yang kami lakukan ini bersinergi dengan program BNN secara nasional, khususnya BNN Kabupaten Sukabumi dan juga BBNN Jawa Barat, MOU terlampir, KPAN Kota Sukabumi dan Polres Kota Sukabumi. Sebagaimana kita ketahui bahwa narkoba ini merupakan masalah yang cukup fenomenal yang dihadapi oleh beberapa negara yang ada di dunia, khususnya Indonesia. Nah, dampak perubahan dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang Desa Bersinar yang kami lakukan secara rutin dari desa ke desa, ini mendapat feedback yang cukup positif dari masyarakat. Selain mempererat hubungan dan komunikasi untuk penanggulangan bahaya narkoba dan HIV/AIDS, juga adanya tindakan representatif yang dilakukan untuk mencegah bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba dan penyakit HIV/AIDS. Dukungan masyarakat terhadap kegiatan tersebut
sejauh ini sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari antusias aparat desa untuk menyambut kami dalam melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk masyarakat yang hadir dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sasarannya adalah masyarakat desa-desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, penderita penyakit HIV/AIDS, dan masyarakat Sukabumi pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan penyuluhan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Peran saya sebagai pembicara di beberapa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kegiatan tersebut bersinergi dengan beberapa penelitian dan publikasi karya ilmiah saya. Dampak perubahan dengan adanya kegiatan tersebut yang telah dilakukan ini juga cukup mendapat respon yang sangat positif dari para penegak hukum yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, khususnya tentang penyamaan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, salah satunya dengan melakukan cara restoratif justice atau mediasi penal. Dukungan masyarakat juga cukup tinggi, khususnya dari beberapa kelompok-kelompok desa yang kami lakukan tentang pemakaran atau penyuluhan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk juga para aparatur desa yang tergabung dalam kegiatan tersebut. Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini juga hadir untuk mengatur tentang desa serta keuangan desa yang diamanahkan oleh undang-undang yang mengatur rumah tangganya sendiri. Artinya, dengan adanya undang-undang tentang desa, maka desa diberikan kewenangan yang cukup leluasa dalam mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dalam hal ini juga sering mendapat potensi-potensi dalam melakukan tindak pidana korupsi, atau bahkan dalam ketidakmengertian terkadang pengelolaan keuangan tersebut bisa berpotensi kepada tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah para penegak hukum. Nah, khususnya penyamaan persepsi yang boleh dilakukan ketika ada problem-problem khususnya tentang masalah korupsi, dan juga sasaran berikutnya adalah aparatur negara seperti para aparat-aparat desa dan juga masyarakat yang boleh terlibat langsung dalam penggunaan anggaran negara yang ada kaitannya dengan sarana prasarana dan pembangunan yang ada di desa. Baik, ini ada beberapa lampiran SK dan MOU yang sudah dibangun untuk membangun atau melaksanakan program-program tersebut. Ini adalah SK saya sebagai pembina UKMK Ganas. Kemudian ini adalah MOU dengan BNN Kabupaten Sukabumi. Kemudian ini adalah MOU dengan BNN wilayah Jawa Barat. Ini adalah MOU dengan KPAN, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Kabupaten Sukabumi. Yang boleh mendukung dan menopang dalam setiap kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya uraikan dalam pernyataan diri dosen unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.